Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Kang Widi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang menyusun teka-teki silang yang sudah kita buat dengan aplikasi Eclipse Crossword menjadi sebuah buku pengayaan ataupun lembar kerja siswa yang kita bisa susun sendiri. Dan bagaimana bentuknya? Ini saya akan tunjukkan hasil karya saya, ya, teka-teki silang. Nah, ini sudah saya rangkum menjadi sebuah buku, ya, sebagai bahan lembar kerja siswa untuk siswa-siswi kita. Jadi kita punya referensi sendiri yang kita susun sendiri. Dengan menggunakan TTS ini, kita bisa memberikan penugasan ataupun latihan kepada siswa-siswi kita dengan cara mengerjakan soal yang sudah kita susun melalui aplikasi Eclipse Crossword. Nah, dan di sini ada keterangan atau ini ada nama, nomor, dan lain sebagainya untuk identitas siswa. Yaitu kita bisa diperbanyak ini ya, kita fotokopi kemudian kita bagikan ke siswa. Nah, kita kasih petunjuk di sini, ada petunjuknya. Kemudian ini ada mendatar, menurun. Ini siswa mengerjakan di sini. Dan kita bisa membuat ini per kelas, ya, per kelas. Jadi sesuai dengan kebutuhannya per kelas masing-masing, mau dibuat seperti apa dan berapa jumlahnya. Kemudian sebagai guru kita juga harus menyiapkan kunci jawabannya, ya, agar kita nanti mudah dalam mengoreksi. Jadi nanti tidak semua data tidak hanya tersimpan di dalam komputer atau laptop saja. Nah, di sini kita sudah menyiapkan, ya. Contohnya kunci jawabannya, ini kunci jawaban TTS nomor berapa. Kita harus kasih kode-kode tertentu sesuai yang bisa kita berikan, ya. Misalnya ini kunci jawaban TTS, ya, kelas 1 semester 1. Saya kasih kode kunci 1 strip A, ya. Kunci 1 strip A, ada 1 strip B dan sebagainya. Itu maksudnya adalah bab 1 bagian A dan seterusnya seperti itu. Ada kunci jawabannya seperti ini. Jadi kita akan sangat mudah dalam mengoreksinya. Baik pemirsa, bagaimana cara membuat agar kita bisa langsung print atau disusun seperti ini? Saya akan berikan langkah-langkahnya seperti berikut ini. Nah, pemirsa sekalian, kalau Anda sudah membuat teka-teki silang dengan bentuk seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita save, bukan save crossword, tapi kita ke publish, ya, publish crossword. Yang pertama, kita menyimpan dalam bentuk write text format atau RTF, ya. Kita simpan ini RTF-nya. Nah, misalnya ini saya simpan di sini, ya. Bagian 1 latihan itu aja. Atau tutorial. Saya kasih kode seperti itu biar ada bedanya dengan yang lain. Kita simpan. Nah, kemudian kita juga nyimpen dalam bentuk WMF, ya. WMF ini adalah nanti kita bisa buka yang kosong, ya. WMF ini save the empty puzzle grid. Jadi ini nanti kosongannya, ya, istilahnya seperti itu, ya. Puzzle yang kosong kita simpan. Puzzle yang kosong yang dalam bentuk gambar tadi kita bagian 1, ya, bagian 1 latihan. Oke, kita simpan. Sekarang kita cek, ya, kita cek. Jadi di bagian 1, setelah tadi kita klik RTF ini, bentuk filenya adalah seperti ini, ya, terbagi langsung secara otomatis menjadi 2 file. Yang satu kunci, yang satu adalah hanya pertanyaannya saja atau clue-nya saja. Bisa kita cek di sini, kita buka, ya. Nah,
Pemirsa, inilah file bagian 1 dengan hanya clue-nya saja atau pertanyaannya saja yang muncul di sini. Kemudian ini file kunci jawaban ya. Jadi kita tadi sudah tahu ada 2 file, ya, key dan yang tidak ada kata key-nya. Jadi yang key itu adalah lengkap dengan kunci jawaban, yang satunya hanya pertanyaannya saja. Kita bisa lihat di sini langsung jelas ada kunci jawaban dan ini clue-nya. Jadi lengkap ya pemirsa, lengkap sekali. Nah, sekarang bagaimana cara agar kita bisa membuat buku seperti yang tadi sudah buat seperti ini filenya ya. Ini sudah saya buat seperti ini. Bagaimana kita memasukkan puzzle-nya di sini atau kolom kosong dari TTS itu dengan kita bawahnya kasih kode, itu caranya seperti apa? Nah, caranya begini pemirsa. Jadi tadi kita sudah nyimpan bagian 1 yang latihan, yang tutorial tadi itu dalam bentuk, nah ini dalam bentuk WMF. Nah ini kita buka yang ini, nah ini yang masih kosong, kemudian kita save ya. Setelah kita buka pakai Paint, kita save saja. Ekstensinya adalah JPEG ya, JPG. Kita ke folder yang tadi ya, yaitu SD kelas 5 bagian 1. Kita pilih filenya di sini, penyimpannya dalam bentuk JPEG ya, JPEG. Nah, ini file-file yang sudah saya simpan sebelumnya yang sama. Kita save di sini. Oke, klik oke. Nah, kita lihat. Nah, ini saudara. Bisa polos putih. Kita lihat saja. Kita bisa buka dengan Microsoft Office bisa. Dengan nah ini. Nah, bagaimana kemudian kita mengganti background? Karena ini kan masih putih ya, langkahnya adalah masih sama dengan yang tadi. Kita bukanya di Paint, kita ganti background ini gitu, kita ganti backgroundnya. Nah, pakai ini bisa. Mungkin kalau warnanya terlalu gelap kita bisa ganti aja. Nah begini, kita klik aja, kemudian kita save. Jadi gambar sudah tersimpan. Nah ini pemirsa, ini sudah tersimpan. Dan bagaimana cara masukkan? Kita tinggal taruh di bagian bawah dan klik, kemudian tahan kliknya, klik kiri, tahan, kita drag aja, kita masukkan ke sini ya. Nah, tinggal kita ngasih kode saja nanti. Besar kecilnya kita bisa atur mau seberapa besar, bisa tarik aja ya. Dan sini bisa dikasih kode, misalnya TTS 1.1 strip A misalnya seperti ini ya. Jadi suka-suka kita aja mau kasih kode apa dan seperti apa. Nah pemirsa, ini sudah jadi ya, sudah jadi. Kita bisa print atau nanti kalau pemirsa mau nambah di sini kasih pertanyaan, tinggal klik aja di sini, kemudian isilah kolom berikut ini. Nah, gini aja, kita tinggal kasih perintahnya aja. Bagaimana cara memberikan identitas agar lebih mudah untuk memberikan identitas ya, kita tinggal pakai ini aja, insert, kemudian insert header ya. Pakai yang blank aja, yang blank. Kemudian di sini ada nama, kelas.
Bisa juga kalau mau ditambah dengan yang lain, misalnya nomor, kemudian kalian aja kasih misalnya nilainya berapa. Nah, misal seperti itu, ya. Ya. Nah, demikian pemirsa, kita sudah jadi langkah-langkah dalam membuat TTS ini menjadi dalam lembaran Word ataupun RTL yang kita bisa print dan kita susun menjadi sebuah buku pengayaan ataupun lembar kerja siswa.